واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa fondasi dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dari hari ke hari dalam menjalani kehidupan ini semakin baik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ceramah ini dengan judul Ukhuwah dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ukhuwah itu atau persaudaraan itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Jadi kita dengan Obama, kita dengan Vladimir Putin itu saudara sama-sama manusia. Jadi ini kemanusiaan sifatnya. Nah, yang kedua, ukhuwah wataniyah, saudara senegara. Jadi kita dengan orang Jawa dengan orang Sumatera, orang Jawa dengan orang Irian, orang Jawa dengan orang
Sulawesi atau orang Jawa dengan orang Bali, orang Jawa dengan orang Kalimantan, atau orang Kalimantan dengan orang Sumatera, orang Kalimantan dengan orang Sulawesi, orang Sulawesi dengan orang Bali, itu semuanya saudara. Artinya saudara setanah air. Atau bisa juga kita sebut ukhuwah sya'biyah. Kalau saudara setanah air itu namanya ukhuwah watoniyah. Kalau saudara sebangsa itu namanya ukhuwah ukhuwah sya'biyah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ukhuwah diniyah, persaudaraan agama, atau lebih tepatnya kalau kita mau nyebut ukhuwah islamiyah, saudara sesama agama Islam, sama-sama agama Islam. Itu saudara islamiyah, saudara sama-sama agama. Tapi kalau ukhuwah diniyah, kita antara orang Islam dengan orang non-Muslim itu adalah saudara seagama, saudara sama-sama beragama. Itu. Nah, kalau kita sesama Muslim itu namanya saudara Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian ada lagi ukhuwah nasabiyah, saudara seketurunan, sama-sama nasab, atau saudara sedarah. Kita dengan kakak kita atau kita dengan adik kita, itu namanya saudara ukhuwah nasabiyah, persaudaraan senasab, persaudaraan sedarah. Jadi ada berapa tadi ukhuwah itu dalam Islam, dalam perspektif Al-Quran itu ada satu ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Yang kedua ukhuwah watoniyah atau ukhuwah sya'biyah. Yang ketiga ukhuwah diniyah atau ukhuwah islamiyah. Yang keempat ukhuwah nasabiyah, saudara senasab. Anggota pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, tadi kita telah bahas jenis ukhuwah atau jenis persaudaraan di dalam Islam itu paling tidak ada 4. Nah, itu saudara basariyah atau persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan karena sesama manusia itu sama-sama keturunan Nabi Adam. Itu ayat yang pertama didasarkan kepada surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, min nafsin wahidah. Siapa diri yang satu itu? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dia Allah telah menjadikan pasangannya dari diri Nabi Adam tersebut. Nah, di dalam Al-Qur'an ini tidak disebutkan dari bagian mana Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan khuliqatil mar'atu min dila'il a'waj. Diciptakan Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu. Nah, kemudian potongan ayat berikutnya, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan daripada keduanya bertebaranlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kalian saling meminta dan dengan namanya kalian saling menjaga persaudaraan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui tingkah laku kalian. Itu surat An-Nisa ayat 1. Jadi persaudaraan secara umum didasarkan kepada Quran surat An-Nisa ayat 1 ini. Kemudian kita lanjutkan ke bahasan kita kepada ukhuwah basyariyah. Kenapa Allah menyebutkan bahwa sesama manusia itu, sesama anak Adam itu bersaudara? Itu didasarkan kepada Quran surat 49 ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayat. Itu dasar ukhuwah basyariyah. Jadi wahai manusia, kalau kita terjemahkan tadi, wahai manusia, inna sesungguhnya kalian khalaqnakum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Wa ja'alna syu'uban wa qabaila, untuk apa dijadikan bersuku dan berbangsa-bangsa itu? Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu sebagian bunyi dari ayat surat 49 ayat 13 tadi. Intinya dari surat ini adalah satu, termasuk ukhuwah basyariyah, yaitu saling kenal mengenal. Jadi kita di dalam dunia ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala saling kenal mengenal. Meskipun kita berlainan sukunya, meskipun kita berlainan bangsanya, berlainan etnisnya, berlainan derajatnya, berlainan pangkatnya, berlainan kekayaannya, berlainan warna kulitnya, berlainan segala-galanya, berlainan jenisnya, itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala saling kenal mengenal. Itu untuk apa? Untuk berbuat baik. Jadi yang pertama, ukhuwah basyariyah itu saling kenal mengenal. Yang kedua, saling berbuat baik. Dan yang ketiga, setara di mata manusia. Kemuliaan di sisi Allah adalah karena ketakwaannya, gitu ya. Jadi antara orang yang punya pangkat, orang yang punya jabatan, orang yang jadi menteri, orang yang jadi presiden, orang yang rakyat biasa, itu di mata Allah sama nilainya. Pangkat, jabatan, segala macam itu nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai adalah ketakwaannya. Jadi seorang presiden dengan seorang rakyat biasa itu, kalau takwanya lebih tinggi rakyat biasa, maka rakyat biasa tersebutlah yang lebih mulia dibanding presidennya. Itu jadi ukurannya, nilainya adalah ketakwaannya. Jadi di dalam surat 49 ayat 13 tadi bunyinya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan disebut di ayat itu inna akramakum indallahi arabikum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah orang Arab, tidak disebut begitu. Inna akramakum indallahi jawabikum, gitu, tidak juga disebut begitu. Orang yang paling mulia adalah orang Jawa, tidak disebut begitu. Inna akramakum indallahi irian bikum, gitu, tidak disebut orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang irian, tidak, tapi disebut orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu jadi nilainya seseorang di mata Allah adalah ketakwaannya. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling
tinggi nilainya di sisi Allah. Tapi kita sebagai manusia tidak boleh mengklaim bahwa kita yang paling bertakwa di antara saudara-saudara kita yang lain. Tidak bisa begitu, kita mengklaim begitu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 53 ayat 32. Wala tuzakku anfusakum huwa limanittaqo. Janganlah kalian mengklaim bahwa kalianlah yang paling suci. Tapi Allah lah yang paling tahu di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Nah itu, jadi kita nggak boleh mengklaim bahwa diri kita paling suci gitu. Tapi Allah yang tahu hati kita, yang tahu amal kita, yang tahu perbuatan sehari-hari kita, yang tahu kita melakukan apa, itu semua Allah yang mengetahui gitu ya. Nah, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita yang paling suci gitu ya. Nah, itu adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi terbagi tiga tadi, saling kenal mengenal, kedua saling berbuat baik, yang ketiga di mata Allah setara. Yang lebih tinggi atau yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu ada 3 poin dalam ukhuwah basyariah ini. Jamaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Tadi yang di sesi sebelumnya kita sudah bahas ukhuwah basyariah. Sekarang di sesi sekarang yang akan kita bahas adalah ukhuwah sya'biyah atau saudara sebangsa, atau ukhuwah watoniyah, saudara setanah air. Kita satu negara ya, Indonesia. Kita dengan orang Sumatera bersaudara, kita dengan orang Sulawesi bersaudara, kita dengan orang Kalimantan bersaudara, kita dengan orang Bali bersaudara, kita dengan orang Papua bersaudara. Jadi kita ini semua bersaudara senegara, meskipun suku-sukunya berbeda, meskipun pangkatnya berbeda, meskipun kekayaannya berbeda, meskipun jenis kelaminnya berbeda. Itu, tapi kita satu persaudaraan, satu negara dan satu bangsa. Ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariah. Nah, kalau kita rinci dari ukhuwah watoniyah atau ukhuwah sya'biyah ini, itu paling tidak ada 4 poin. Yang pertama, masing-masing warga negara berhak mendapatkan perlindungan sesama warga negara. Jadi yang pertama, berhak mendapat perlindungan sesama warga negara. Itu. Kemudian yang kedua, wajib sama-sama bela negara dari gangguan orang luar maupun dari dalam. Itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, mencintai negara sebagaimana sebagian dari iman. Jadi ada ungkapan hubbul waton minal iman. Cinta kepada negara adalah sebagian dari iman. Kemudian wajib mematuhi, yang keempat, wajib mematuhi hukum positif selama tidak keluar dan tidak bertentangan dengan syariat. Jika taruhannya nyawa, maka diperkenankan takiyah. Itu terdapat di surat 3 ayat 28. Jadi kalau kita terancam jiwa kita untuk menyatakan keimanan kita di dalam satu negara, itu kita boleh takiyah, menyembunyikan keimanan kita untuk keselamatan jiwa kita. Karena jiwa ini harganya mahal, saudara. Kalau kita bunuh satu orang, itu sama juga bunuh semua orang. Makanya itu, kalau kita terancam jiwa kita, kita boleh menyembunyikan keimanan kita. Itu sesuai dengan surat 3 ayat 28. Itu. Jadi itu dalam
rincian ukhuwah sya'biyah atau ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan atau ukhuwah satu negara, ukhuwah senegara, ukhuwah tanah air, itu tadi ada 4. Sekali lagi saya ulangi supaya jelas. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan sesama warga negara. Jadi kita tidak boleh mencelakakan saudara kita tanpa alasan, tanpa sebab yang nggak jelas gitu. Itu. Yang kedua, wajib sama-sama bela negara dari gangguan orang, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi kalau ada orang yang mengganggu negara kita, itu kita wajib bela negara gitu. Jadi tiba-tiba ada penjajah mau datang ke Indonesia nih, kita biar rakyat sipil, biar nggak punya senjata, biar bukan tentara, bukan polisi, tapi kita wajib untuk bela negara gitu. Itu ajaran Islam itu gitu. Nah yang ketiga, mencintai negara sebagaimana mencintai sebagian dari iman gitu. Jadi kalau kita bela negara, itu berarti kita bela Islam kita juga gitu. Karena di Islam diwajibkan untuk bela negara gitu. Gitu. Jadi yang keempat, wajib mematuhi hukum positif selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Gitu ya. Jika bertentangan, kita boleh taqiyah atau menyembunyikan keimanan kita. Itu dalam keadaan yang sudah dalam keadaan darurat sekali gitu ya. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Dalam pertemuan ini, saya ingin membatasi 2 dulu yang kita bahas dari 4 persaudaraan yang kita utarakan tadi. Adapun 4 persaudaraan yang kita utarakan tadi, yang pertama ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Kita sama-sama keturunan Nabi Adam, sama-sama manusia. Itu. Kemudian yang kedua, ukhuwah watoniyah. Kita sama-sama punya tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Atau ukhuwah sya'biyah. Kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama bangsa Indonesia. Kita bersaudara, meskipun lain jenisnya, lain pulaunya, lain bahasanya, tapi kita diikat oleh bahasa persatuan. Karena itu kita masih sama-sama bersaudara. Itu yang dari yang kedua. Yang ketiga, ukhuwah nasabiyah atau saudara senasab, saudara seketurunan, saudara satu darah. Kita dengan kakak, kita dengan adik, itu saudara sedara atau saudara nasabiyah. Itu saudara seketurunan. Nah, kemudian yang keempat, ukhuwah islamiyah atau ukhuwah diniyah, saudara sesama agama Islam, saudara sama-sama punya agama. Itu kita dengan orang non muslim juga saudara, tapi saudara kita itu cuma sama-sama beragama gitu. Kalau kita sesama muslim, saudara seagama. Itu yang ingin saya sampaikan. Dari 4 persaudaraan itu kita batasi saudara sesama muslim, saudara sesama manusia, atau saudara seketurunan, yaitu turunan Nabi Adam. Ukhuwah basyariyah dan ukhuwah watoniyah saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, supaya lebih bisa diperhatikan. Di antara 4 persaudaraan tadi, baru 2 yang kita sampaikan. Insya Allah dalam kesempatan lain akan kita sampaikan 2 sisanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada yang salah, itu datangnya dari diri saya, dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.